orang yang lebih berhak, orang yang lebih utama untuk kita sebut sebagai salaf ialah para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Itu disebabkan karena para sahabat Nabi adalah orang yang melihat saksi sejarah turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena sahabat Nabi adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai dari segala sudut sisi aspek kehidupan. Dari sisi keyakinannya, dari sisi amalannya, ucapannya, ibadahnya, muamalahnya, zuhudnya. Dari sisi segala aspek kehidupan Allah Azza wa Jalla ridha kepada mereka. Begitupun dengan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka orang yang paling berhak untuk kita sebut sebagai salaf ialah sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Maka jangan lagi ada yang kaku tentang makna salaf. Karena sebagian manusia meyakini bahwasanya salaf itu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Salaf itu adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Ibn Baz, Utsaimin, Rabi' Ibn Hadi, Muhammad Ibn Hadi, Raslan, Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Ini sebagian manusia mengambil makna ini. Maka ini tentunya adalah pemahaman yang keliru. Maka kalimat salafi adalah penisbatan diri kepada sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Maka muncul kalimat salafi diambil dari kata salaf. Maka salafi penisbatan diri dari orang-orang di zaman ini kepada metode dan cara beragama orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala alaihim, dari hal-hal yang disepakati, bukan dari hal-hal yang personal yang datang dari fulan ataupun allan, tapi metode dan cara beragama yang disepakati dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in. Inilah makna salafi. Maka muncul setelah kalimat ini salafiyah. Muncul kalimat salafi setelah kalimat salafi, salafiyah. Yang dimana salaf, salafi, dan salafiyah, dan salafiyun seluruhnya maknanya adalah satu. Hanya lafaznya saja yang berbeda. Makanya kalimat salafiyun ini sejatinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sejatinya adalah ahlul hadithi wal athar. Sejatinya adalah al-firqatun najiyah. Sejatinya adalah at-ta'ifatul mansurah. Sejatinya adalah al-ghuraba. Inilah makna salafiyun. Maka kadang orang ada yang bertanya, kenapa kita tidak menamai diri kita dengan ahlus sunnah wal jamaah, tidak pula dengan ahlul hadithi wal athar, tidak pula dengan ghuraba, tidak pula dengan at-ta'ifatul mansurah atau al-firqatun najiyah. Kita menamai diri kita dengan salafiyun. Kenapa? Sedang nama-nama ini sejatinya dari sumber yang sama, dari makna yang sama. Kalau kita katakan ahlus sunnah wal jamaah, maknanya salafiyun. Kalau kita katakan al-firqatun najiyah, maknanya salafiyun. Kita katakan al-ghuraba, maknanya salafiyun. Dan istilah-istilah ini bukan istilah yang baru.